menjadi jawaban. Ixia bisa saja memenangkan laning phase dengan catatan bahwa dia mampu dan berani untuk melakukan poking damage lebih banyak. Oke, ini cukup menarik. Kaja di tangan Sako. Menjadi satu kunci kah untuk Dewa United bisa bertahan di game yang keempat kali ini? Atau justru dari Geek Farm yang akan menyelesaikan tantangan mereka di hari yang pertama? Match point! Tidak ada kesempatan lagi kalau misalnya Dewa gagal mendapatkan poin ini dan dia harus pulang. Mari kita saksikan game 5 Israel atau Geek Farm memulakan Dewa United. MPL Playoff, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of doubt. Karakteristik Dewa kali ini, apakah mereka mampu untuk mengembalikan? Tentunya karakter yang kita tunggu-tunggu sebenarnya semenjak dari game yang pertama. Karakter dari game yang pertama, permainan pick off dengan menggunakan Kaja. Dan bahkan sekarang lebih kejam lagi karena ada Varsha juga. Nah itu. Sehingga elemen of surprise dari rotasinya akan sangat terbaca. Tapi 3-man move. Oke, Dixon udah bakal di pressure kali ini. 3 pemain dari Geek Farm coba untuk menumbangkan, meluntuhkan Dixon kali ini. Dengan lagi-lagi Viraga Armor yang bisa membuat Dixon bisa melakukan kating. Oke, dan kalau kita melihat emblem by Dunia Games, kali ini lagi dan lagi tetap akan ada 2 Wilderness Blessing, terutama untuk mid laner dan juga roamer dari Dewa United Esports. Sementara untuk Geek Farm, hanya ada Aboy saja yang akan menggunakan Wilderness Blessing dengan tujuan agar rotasi ke arah XP lane jadi lebih cepat. Lagi dan lagi ini dia, rotasi adalah kunci dari kedua belah tim, apalagi lawannya adalah Kaja dan juga Valentina. Masing-masing bisa punya yang namanya Divine Judgment. MU akan menjadi jawabannya. Ya tapi ya kalau kita ngeliat dari Aboy ini memang selalu bisa dibilang ya menjadi satu sosok yang cukup menyeramkan bermain di area boostnya sendiri. Dan kita melihat Baloy bakal menahan terlebih dahulu di area midnya Lanaya. Memang sudah level 4 dan sudah diprediksi, sudah diketahui posisi dari Lanaya. Baloy ngebuka map dengan sangat amat mudah sih sebenarnya. Gerakan preventif yang sangat-sangat defensif juga di waktu yang bersamaan. Karena dari Dewa United Esports, mereka kayak nggak mau terlalu terburu-buru tapi nggak mau kesetir juga menuju menit yang kedua. Karena menit yang kedua ini akan mahal harganya untuk setup menuju ke arah turtle. Apalagi lihat pressure, isolation yang dibuat sama Geek Farm membuat perimeter dengan 3 pemain di arah XP lane. Ya sementara di area midnya kita juga sudah melihat kan ada Sako yang menahan, satu Feder Astrek dibuka oleh seorang Case mencoba untuk mengusir Luke kali ini. Memang belum level 4, baru aja dapetin penalty zone, tapi di sisi lain dari seorang Sako akan coba ditahan Nael. Menjadi garda terdepan dari Geek Farm sendiri dan Dixon udah gak punya Viraga Armor, udah gak punya satu buah flicker. Dan Lordnya, Turtle akan coba ditarik ulur oleh Dewa United karena mereka tahu terlalu banyak resource yang dikeluarkan oleh Dewa United. Dan ini sama-sama tarik ulur jatuhnya Jimomo. Karena kalau dari yang kita lihat, Geek Farm mereka reset cuma karena satu hal. Tiba-tiba Luke masuk dalam penalty zone dan bahkan Case mencoba untuk mundur namun ternyata tertahan oleh seorang Nael kali ini ditarik dengan satu body judgment. Dan Luke akan menjadi korban yang kedua kali ini. Di mana tumbang pertukaran 1 untuk 1 dan Nael masih bisa bertahan. Tako memang udah gak punya defense judgment tapi Baloy bakal coba diusir. Dixon gak punya Viraga Armor Lasting Sanity karena seorang Baloyski dan ditumbangkan oleh Dixon. Sementara Sako akan mencoba memberikan cover ke arah Dixon yang dimana dia nggak punya Viraga Armor, dia nggak punya Lasting Sanity. Jadi cukup untuk Dewa United bisa menumbangkan 2 pemain dari Geek Farm. Terlalu lama tarik ulurnya dan Nael kayaknya bakal ketinggalan dari segi level. Retribution sangat dibutuhkan besar ini. My God, di depan sana mungkin damage terjadi. Aboy juga sangat rattle mount karena bisa masuk ke Jolly Long. Dan Retribution from Nael. Take over Sasso. Membuat segalanya berbanding terbalik ketika Dewa United telah memiliki keunggulan yang cukup banyak. Out of nowhere, Geek Fam dan oh my God. Orkester menuju ke arah Geek Fam dan bahkan Aboy bakal coba dimakan oleh seorang Lanaya dan hilang di telan bumi. Baloyski mencoba untuk bertahan semaksimal mungkin. All Indonesian Caster menuju ke arah Tapi tadi dari menit yang kedua ya, sampai dengan menit ketiga 29, 1 menit 29 detik, itu 4 orang bolak-balik cuma teamfight di Turtle. Dan ini benar-benar menjadi sebuah pertanda kalau Geek Farm juga nggak mau adu ototnya kalah. Tapi ternyata di depan sana masih ada heavy spill. Lanaya still survive. Lanaya tidak ter-take down. Di balik itu semua mereka mencoba untuk menangkap seorang dari Nael. Di depan sana tidak ada damage kembali dari Geek Farm untuk menyelamatkan Nael dan Nael termakan oleh para pasukan dari Dewa United.
Out of nowhere, Geek Farm benar-benar berada di posisi yang terlalu terburu-buru. Rushing pun terjadi. Ternyata surprise yang terjadi menunjukkan Super House Supriyadi. Kadera seorang diri tadi menemani. I'm offended dan flicker dan di follow-nya. Dengan adanya Aboy. Tim adjustment-nya di Kobe di saat yang tepat. Menimbulkan double kill. Fast respawn from Aboy. Kompensasi terus terjadi dari sisi Geek Farm. Membuat Dewa United yang awalnya mengalami keuntungan, mereka jadi semakin rugi sekarang. Gila itu fast respon banget. IMU di adjustment langsung. Itu namanya Suk, suk. IMU 120 Hz. Iya, 240 Hz. Kayak layarnya Samsung. Itu Super AMOLED. Iya itu dia. Dan ini dia momentum ketika Geek Farm ternyata memegang kendali permainannya dari early game. Dengan keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Apalagi dengan gratis ongkir berkali-kali yang bisa nemenin kalian dengan Grab Unlimited. Tapi aku ambil satu kesimpulan dari satu momen tadi. Di mana ketika akan ada Baloyski, ketika memang movement dari Cadera itu akan dibuat. Iya. Jadi Baloyski benar-benar harus dipantau oleh Sako. Malah kalau bisa, Sako nggak ketahuan sama Baloyski, tapi Baloyski ini yang harus ketahuan sama Sako. Oh Lanaya masuk terlalu dalam, langsung ada last season menuju ke belakang dan Luke terbakar api asmara oleh Dixon. Lanaya retribusi telah dikeluarkan, tapi menuju ke arah yang salah. Lanaya bakal coba dipaksa oleh Luke dan kawan-kawan untuk tumbang. Flicker telah digunakan, last insanity copy. Nampaknya nggak berani Aboy masuk karena dia bukan pakai Miraga Armor. Dia pakai health bar beneran. Darahnya sendiri, Profesor. Ini bahaya banget emang kalau terlalu dive in ya. Iya. Dan bahkan kalau kita ngelihat ya, sekarang Geek Farm ya mereka nggak nurunin tempo permainan loh. Digas terus sama Baloy dan bahkan mereka rela konsil. Oh tapi di arah mid. Oh, Devon Jasmine di arah mid berhasil mendapatkan sosok dari Aboy. Di balik itu semua Baloyski menuju ke arah seorang Super House Supriyadi. Ternyata ada 2 poin kill yang berarti untuk Dewa United. Bahkan 2 poin kill ini yang membuat mereka harus kehilangan 2 punggawa damage pertama mereka. Ya dan Kadera pun berhasil ditumbangkan di area bawah sepertinya. Kembali kali ini ke eksekusi ke area turtle ya sementara Nael. Oke, menjepit double stun di belakang sana. Terapaskan dari Geek Farm mencoba menuju ke arah Luke. Kali ini bertahan semaksimal mungkin yang tidak bisa terlalu lama. Baloyski flicker for defensive. Masih ada sosok dari Baloyski dengan konsilnya yang menyelamatkan jiwa dan raganya. Di balik itu semua, permainan dari Kadera yang tumbang di arah bottom lane tanpa adanya flicker ternyata menimbulkan impact yang sangat mahal. Menimbulkan impact turtle yang berikutnya di tangan dari Dewa United. Tapi Dewa United mereka kehilangan purple. Mereka harus mencoba mendapatkan purple tanpa adanya kontes dan harusnya Lanaya dapetin purple ini. Kompensasi yang bisa dibilang cukup adil, tapi lagi dan lagi Nael jadi kehilangan satu purple buff-nya. Gak ada pertukaran yang baik di sini. Gak ada kompensasi yang seimbang. Cuma kita sempat melihat bagaimana early trading yang sempat unggul sama-sama 50-50, tapi buat sekarang Dewa United Esports dengan flicker dari Watt yang masih cooldown. Ini akan ada satu lagi timbul efek snowball tentunya bagi Dewa. Sehingga mereka mungkin sekarang jauh lebih diunggulkan, apalagi pasca turtle yang kedua tadi. Iya, early pressure-nya jelas terlihat memang ya tadi dari kedua belah tim. Tapi ketika Geek Farm mereka nggak nurunin tempo permainan, lebih kelihatan planningnya Geek Farm ini memang berpatoknya sama Baloy. Tapi masalahnya yang bagus dari Geek Farm ini adalah gimana caranya pemain-pemain Geek Farm mereka rela mengeluarkan satu buah flickernya untuk memfollow up inisiasi yang dibuka oleh Baloyski. Kita ngelihat Kadera dengan flicker coba untuk mengejar ke arah Lanaya di bawah tadi. Pecat manis short point dan Ixia. Wombo combo jomblo terjadi. Ixia ditarik mundur tapi ternyata tidak ada damage yang bisa berimpact. Langsung ada Heaven Speed. Mendapatkan super out bersama dengan kawan-kawan tapi tidak ada deal damage yang bisa mencukupi tim fight tersebut. Dan akhirnya Baloyski cuma menjadi bulan-bulanan warga dari Dewa United. Hilang di telan bumi. Sako pertukaran dengan adanya 3 poin kill yang sangat membuat Geek Farm jauh terpuruk ke dasar dari gold mereka. Itu jelas-jelas keuntungan untuk Dewa United. 1 menukarkan 4 bahkan karena 3 pemain tumbang dari Geek Farm dan mereka dapetin turret di area midnya, Be. Iya, dan untuk sekarang jadinya Geek Farm agak sedikit kesulitan karena mereka harus team fight secara paksa. Oke, purple buff-nya berhasil didapatkan. Dixon juga masih imun untuk mundur ke arah belakang. Dan para pasukan dari Geek Farm mereka sadar mereka tidak punya terlalu power untuk team fight di early. Mereka butuh Kadera mid to the late game. Mereka juga butuh sosok Aboy. Luke cuma jadi sosok samsak dari Dewa United. Cuma itu yang menarik yang akan aku tanya ke Momochan dan juga Profesor KB. Ketika mereka kalah dari early power damage mereka. Nah sedangkan ini berbanding terbalik dengan siapa yang selalu memaksa team fight. Selalu dari Dewa, selalu dari Geek Farm, Prof.
Dan itu yang mungkin harus ditindaki dengan preventif ya. Dari teman-teman Geek Farm, mereka nggak boleh terburu-buru, tapi nggak boleh terlalu lama juga. Masalahnya Geek Farm ini selalu kalau fight ketika posisi tidak ada Kadera. Iya. Jadi Cadera ini mungkin bisa jadi satu kunci penting lah untuk tim fight Geek Farm. Atau jangan-jangan Caderanya menunggu agar dia bisa melakukan flanking sehingga dia bisa melakukan free hit terhadap Watt karena Watt area of effect-nya luas banget. Oke, di depan sana Lana yang membuka badan Dixon udah nggak ada Veraga armor. Dia harus benar-benar standby mundur ke arah belakang, over. tapi akankah ada takeover terhadap Lord. Langsung ada Veda ST mundur ke arah belakang dan Superawat gagal membuat seorang Nile berhenti dengan retribution-nya. Di balik itu semua langsung ada Defense Just menuju ke arah Luke. Korban pertama dan setidaknya mereka ada cashback dengan sebuah cindera mata pulang dengan nyawa Luke. Wah, tapi menurut aku itu satu Feather Ice Strike yang manis sih dari Case. Karena kalau nggak ada Feather Ice Strike yang dibuka sama Case, aku nggak yakin Wan bakal buka full barrage-nya. Iya, full barrage yang benar-benar free hit yang udah dari awal kita prediksikan kalau ini akan menjadi game yang sangat-sangat gemilang bagi Watt. Dengan posisinya di belakang, apalagi dia juga udah selesai dengan Windtalker. Kalau seandainya next itemnya akan menuju ke arah Malefic. Malefic Roar, ini akan lebih kejam dan Nile seharusnya benar-benar harus lebih prepare. Karena permainan dengan attack speed yang begitu tinggi, lihat dari Wattnya. Dia bermain front to back udah ready banget serius ini. Satu otak ya, langsung Malefic. Itu udah Malefic memocan. Ini Nile, Baloyski, Luke ini udah tinggal diem doang. Tapi depan sana Kadera terbakar, Rapi Asmara oleh Dixon. Mundur ke arah belakang, langsung ada sebuah surprise. Nile mengganti Case, mencoba di following up dan ternyata tercuri. Out of nowhere, mengincar Kadera, free hit dari Kadera di arah belakang sana mengeluarkan sedikit dari full barat. Tapi Dixon tidak bisa mendapatkan sosok dari Watt. Di belakang sana nggak bisa dilindungi dan Watt hilang. 3 menjadi korban dan menuju ke arah 4. Looking for triple kill dari Kadera. Shutdown! Kadera looking for Maniac! Kau nampaknya gagal, Kadera. Dan ini bencana di arah bottom lane. Mereka melakukan cutting. Dan di mid lane mereka akan coba mendobrak hingga ke arah inner turret. Bukan hal yang baik untuk Dewa. Wow, ketika Dewa United mereka ada 2 tim fight yang terpisah lagi-lagi. Membuat Dewa United justru berada di posisi yang nggak unggul. Dan Divine Judgment-nya ini benar-benar memisahkan Baloyski juga. Tapi Caderanya tidak ada yang pegangin dan full barrage-nya terlalu jauh. Betul. Dari posisinya Aboy. Dixon coba untuk ngejar ke arah Cadera, tapi di sisi lain Nile berhasil untuk mendapatkan Case terlebih dahulu. Dan Thanks to Nile. Thanks to Nile. Ya, thanks to Thanks to Nile. Nile. Habis pin yang memisahkan Case juga. Dan ditambah dengan Luke. Dengan beraninya dia membadani semua pemain dari Dewa United Esports. Tapi Viraga lagi-lagi- armor terbuka, Sako tiba-tiba sekarat. Tapi lagi-lagi, itu yang aku bicarakan. Follow up dari Geek Farm ini kuat banget. Setiap kali ada satu buah inisiasi yang dibuka sama pemain-pemain dari Geek Farm, selalu ada Aboy. Iya. Kalau kita ngelihat sedikit ya, replay presented by Samsung Galaxy A34-nya, ini Caderanya free banget deh. Free banget di belakang, tidak tersentuh sama sekali. Last Insanity pun tidak menggapai Cadera walaupun ada dash. Dan bahkan hampir Maniac. Triple kill pun diamankan tadi. Ditambah dengan gerakan dari Aboy. Lagi dan lagi Aboy dan Luke yang bekerja sama untuk melakukan zoning out ke arah belakang. Nile yang membadani dengan beraninya karena dia udah punya Guardian Helmet. Dan lihat seberapa pentingnya ya Cadera ini. Ketika dia tahu ada konsil yang tadi udah dibuka sama Geek Farm, Dixon nge-cancel konsil tersebut di tangan Cadera. Dia coba bakar dengan fire missile, Caderanya udah ketahuan posisinya. Baloy yang awalnya mau menuju ke arah mid, dia langsung puter ke arah kanan karena dia tahu Cadera butuh cover. Dan di sisi lain, malah Nile memaksimalkan potensi lainnya. Oke, apakah akan ada setup inisiasi duluan dari Dewa? Karena mereka membutuhkan hal tersebut. Walaupun 2000 net worth diamankan sama Geek Farm, yang harus bikin move duluan adalah Dewa United Esports dan harus di all in. Karena dengan fight 4 lawan 5, Geek Farm gak bakal punya 100% powernya. Ditambah dengan Luke yang sudah 5 kali tumbang, ini akan mempermudah bagaimana permainan front to back dari Dewa United Esports ketika sudah mulai menuju ke arah mid game. Dan Masalahnya- sekarang kalau melihat dari Ixianya Super Awat, kayaknya dia nggak boleh keluar sedikit sama sekali deh. Setuju. Walaupun mereka udah mulai team fight, tapi jangan sampai keluar sampai udah ada informasi no crowd control. Iya, dan kalau Nah, bisa itu. flickernya harus dikeluarkan setelah Caderanya duluan yang flicker. Ya. Karena semua battle spell ready. 4 flicker dari masing-masing tim, 1 retribution juga ready. Berarti kita berbicara dengan timing Ya. dan juga gimana Dewa United mereka bisa ngebawa plan, ini bisa bilangnya plan B kali ya. Karena plan A-nya adalah sebenarnya udah mulai di counter sama Geek Farm, Oh tapi my god, surprise attack!
Happy birthday! Case hilang begitu saja di telan bumi dan bakal Lenaya dan juga kawan-kawan. Mereka harus mundur dan merelakan Lord kali ini untuk Geekfam. Lihat tindakan agresif. Akan coba dibalaskan tapi nampaknya para pasukan dari Dewa mereka tidak kenal kendor. Mereka tidak peduli dengan adanya keberadaan Case. Mereka masih memaksa untuk defend ke arah belakang. Dengan adanya Amon Venom menuju ke arah Lanaya. Mereka coba untuk memberikan sedikit damage. Anti-adjustment dari seorang Apoy. Masih ditahan begitu saja. Super Awat masih belum kelihatan batang hidungnya. Free hit belum diberikan. Tapi akhirnya kali ini Baloyski memberikan damage dan Nail! Out of nowhere! Berhasil meng-cutting Dewa. Dengan Wattnya yang gak bisa deliver damage. No flicker for this time. Para pasukan dari Geekfam. Mereka lagi-lagi harus berterima kasih kepada sosok Nail. 2 kali momentum berhasil dimanfaatkan oleh Nail. Ketika dia tahu ada satu celah, dia mencoba untuk memisahkan Watt karena posisinya Watt tuh udah siap banget tadi. Ya, heavy spin yang sangat on point membuat Watt mau gak mau mengeluarkan flickernya. Tapi untuk sekarang poin terpentingnya Luke yang belum flicker. Yes. Itu kata kuncinya. Dan Luke. kita tahu sendiri, penalty zone bisa langsung straight forward ke belakang. Ixia bisa jadi korbannya. No win of nature. No win of nature itu adalah sebuah pertanda. Dan baru mau di-build. Baru mau, apakah Regular cukup spear. goldnya sekarang kita bakal lihat. Oke, tapi tadi gerakan dari Baloyski, predict move yang begitu mahal harganya dengan alasan Watt ngelakuin clear wave. Di dekat dan situ. di dekat situ ada satu bush yang benar-benar dipantau dari tadi. Karena Baloyski langsung menggerakkan seluruh pasukannya untuk menyerang di satu titik yang sama. Iya. Oke, dan dibalik itu semua langsung ada 2 high ground defensif yang berhasil dikeluarkan oleh para pasukan Dewa. Yang membuat para pasukan dari Geekfam mereka harus selesai dengan Lordnya. Tapi setidaknya ada satu turret yang didapatkan. Di balik itu semua, informasinya tidak ada 2 source killer lagi. No full barrage, no Domino Strike, dan mereka akan memasang timbat kali ini. Domino Strike! Hakim, pasal kita dapatkan. Menurut ke arah belakang mereka kehilangan Case. Tapi di balik itu semua Nail menjadi korban keganasan dari Dewa United. Dan para pasukan dari Geekfam, mereka pura-puranya terbakar oleh Dixon. Super Hour terperangkap dan hilang. Ini bencana! Kali ini di EPL Playoff mereka berhasil memporak-porandakan setelah kehilangan 2 kekalahan di regular season. Kadera versus Lanaya mencoba one by one situation. Apakah berhasil tapi damage-nya tidak bisa dibendung dan Kadera save the day. The new King Slayer is coming. Geekfam memulangkan Dewa United.